Dari mana ada kata-kata bulan Al-Quran? Ini populer ayatnya, sering kita baca, bahkan para khotib, para mubalik, para da'i, para penceramah di bulan ini sering membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini populer sekali ini. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dua kata langsung beriringan. Ramadannya disebut, Qurannya juga disebut. Ya. Ketika Allah menyebutkan sesuatu perkara dalam Al-Quran, atau Rasulullah menyebutkannya di dalam hadisnya, ini sesuatu yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, ini merupakan sesuatu yang penting. Ramadan penting, Al-Quran juga penting. Ini sesuatu yang disebutkan oleh Allah itu semuanya penting. Kalau disebutkan satu kewajiban, sholat misalkan, berarti sholat itu sesuatu yang penting. Saum, puasa, zakat, berupa kewajiban-kewajiban, ibadah haji, itu disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan sangat penting, urgen. Demikian juga dengan larangan-larangan, yang dilarang, yang diharamkan disebutkan. Ini menandakan penting untuk kita menjauhinya. Kalau kewajiban itu penting untuk kita mengamalkannya, melaksanakannya. Kalau pengharaman itu penting untuk kita menjauhinya atau menghindarinya. Ramadan disebutkan satu kali minimal dalam Quran. Saum disebutkan dalam Quran. Al-Quran sendiri disebutkan berulang kali, mungkin puluhan kali. Ini menandakan pentingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Qadar kan dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kata-katanya anzalnahu, kami menurunkan. Kalau dalam Al-Baqarah tadi unzila, diturunkan. Sesuatu yang diturunkan biasanya dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Berarti sebetulnya yang namanya Quran itu asalnya di atas. Maka dikatakan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, di atas, diturunkan ke bawah. Kata para ulama, Quran itu memang diturunkan dari langit Baitul Izzah atau Lauhil Mahfuz ila sama'i dunya, ke langit dunia. 30 juz itu yang diturunkan di bulan Ramadan. Karena ada orang yang bertanya, bukannya Quran itu diturunkan 22 tahun lebih, kenapa di sini dikatakan diturunkan hanya di bulan Ramadan? Yang diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu adalah Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'i dunya, 30 juz. Turun secara keseluruhan. Dalam bahasa kitab disebutnya nuzuluhu jumlatan, turun semuanya. Baru dari langit dunia oleh malaikat Jibril dibawa kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. 5 ayat, 10 ayat, satu surat yang pendek, Nah, itu sedikit demi sedikit sampai segenap 30 juz dalam waktu 22 tahun lebih. Nah, kita tidak menyaksikan turunnya itu, yang menyaksikan para sahabat radhiyallahu anhum.
Nah, dikatakan turun itu dari atas ke bawah dan menandakan memang Allah itu di atas gitu ya. Kan ada yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah itu butuh tempat. Nah, kita mah gak usah menafsirkan. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras, udah kita yakini aja. Karena bersemayamnya Allah dengan bersemayamnya makhluk tentu berbeda. Bagi Allah itu ada batasan, laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang serupa satu perkara pun dengan Allah. Kalau dikatakan Allah melihat, manusia juga melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Berarti sama? Tidak sama, karena laisa kamitslihi syai'un, itu batasannya. Gitu. Termasuk Allah turun pada sepertiga malam. Bagaimana mungkin katanya Allah turun sepertiga malam, sementara sepertiga malam di setiap negara itu berbeda-beda. Kita mah nggak usah mikirin itu. Yakini aja, Allah mengatakan Allah melihat, Allah mendengar, Allah memandang, Allah turun. Kita yakini seperti itu adanya. Karena sifat-sifat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu ya. Jadi kita meyakini Allah ada di atas aras tanpa membutuhkan aras, ya. Al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, ya. Bersemayam itu diketahui, bagaimana bersemayamnya itu tidak diketahui, ya. Wal imanu bihi wajib, iman kepada bersemayamnya Allah di atas aras adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang keadaan bagaimana Allah itu berada itu bid'ah, mempertanyakannya. Cukup diyakini, diimani. Itu ya. Quran turun berarti dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Yang ketiga, Al-Quran ini dengan Ramadan tadi disebut secara beriringan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Disebutkan Ramadan dulu, kemudian disebutkan Al-Quran. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, Al-Quran itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu wal Quran yashfa'ani. Saum dan Al-Quran ini menjadi syafaat, menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi kita yang melaksanakan ibadah saum, bagi kita yang membaca Al-Quran, jadi penolong. Jadi dalam hadis ini beriringan. Saum akan menghadap kepada Allah, ya Allah, mana tuhut to'am, aku telah menghalanginya, menahannya dari makan makanan, wasyahawat, dan dari memperturutkan hawa nafsu, finnahar, di waktu siang, fasyafiqni fihi, maka jadikanlah aku penolong baginya. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Allah nanti di hari kiamat, ya Allah, ya Rabb, mana tuhun naum, aku telah menghalanginya, telah menahannya dari tidur di waktu malam karena membacaku. Fasyafiqni fihi, maka jadikanlah aku penolong baginya. Jadi saum itu ya menahan kita, melarang kita dari makan dan minum di waktu siang, melarang kita dari membenturutkan hawa nafsu di waktu siang. Al-Quran juga memaksa kita untuk tidak tidur, ya. Ada nggak yang menahan kantuk gara-gara baca Quran? Ayatnya dina Ramadan ya banyak ya, apalagi di 10 malam terakhir, nah, yang itikaf ya, walaupun ngantuk ya udah belum hatam ya, baca terusnya, targetnya belum tercapai, baca terus. Yang biasanya baca cuman sehalaman 2 halaman, di Ramadan ini bisa 1 juz ya.
sehari, bahkan ada yang 2 juz sehari. Itu kalau tidak memaksakan, ya, itu nggak akan tercapai. Kan ada yang datang ke masjid malam-malam ganjilnya 10 terakhir, datang ngamparkan sajadah terus baca Quran. Ada yang datang ngamparkan sajadah salat, ya, terus baca Quran. Ada yang datang ngamparkan sajadah salat 2 rakaat terus ngagoler reup wae, ya, tibra sampai ke subuh kan gitu. Haya itu baca Quran tanya. Nah, sementara orang-orang yang baca Quran bukannya tidak ngantuk, ini lain tetunuh, ya. Ngantuk mah ngantuk, ya. Cuman maksakeun ta eta. Maka Al-Quran bakal jadi syafaat, ya Allah, orang ini menahan kantuk, memaksakan baca, ya, sampai ke hatam 30 juz. Nah, itu. Maka jadikanlah aku penolong baginya.